Saya sudah 32 tahun lebih bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Saya ditugaskan sebagai Kepala Subbagian Umum di Balai Konservasi Air Tanah. Saya bekerja di Kementerian SDM sejak tahun 2005, jadi sekarang sudah 20 tahun, sekarang menjadi penguji mutu barang dan sekaligus dipercaya sebagai koordinator kelompok pengolahan minyak bumi di Lemigas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anam Raisa Sidik. Saya di sini sebagai CPNS di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai calon inspektur ahli pertama di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan. Yang saya ketahui saat ini di Balai Konservasi Air Tanah itu sedang ada ya isu tentang penerapan ZOBAT ya, atau zona bebas air tanah yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta dan di Jawa Barat gitu ya. Tentu yang namanya air itu merupakan kebutuhan pokok gitu ya. Kayak hal-hal tersebut harus diatur oleh pemerintah. Tanpa diatur oleh pemerintah, ini dapat mengganggu akan kebutuhan dari masyarakat gitu. Kalau sampai terganggu kebutuhan masyarakat, akan tercipta riak-riak yang nggak bagus. Jadi baiknya memang kita selaku pemerintah gitu ya dapat memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk Indonesia itu tantangannya adalah ketahanan dan swasembada energi ya. Kalau lebih disempitkan lagi dalam konteks kemigasan saat ini, kalau kita cermati itu angka impor energi kita khususnya crude oil dan juga BBM dalam bentuk bensin, kemudian bahan bakar dalam bentuk LPG itu menjadi agenda utama. Terutamanya di tempat saya sendiri di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, isu strategisnya tentunya berkaitan dengan listrik, yaitu terkait energi bersih dan energi terbarukan yang utamanya itu untuk mendukung suplai ketenagalistrikan di Indonesia sendiri. Karena saat ini kebutuhan bahan bakar untuk listrik di Indonesia itu masih bergantung pada bahan-bahan fosil seperti batu bara, minyak, dan lainnya. Kita tadi didasari oleh Pancasila. Salah satu silanya yang berbunyi adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kita nggak boleh ada aplikasi terhadap pelayanan terhadap masyarakat dikaitkan dengan apa yang ada di Balai Konservasi Air Tanah. Contohnya tentang adanya saat ini itu terkait perizinan pemanfaatan pendayagunaan air tanah gitu. Kami sudah melakukannya melalui online ya, sehingga tidak terjadi kolusi nantinya. Sehingga kita harapkan kita dapat memberikan layanan terbaik, cepat, dan dapat juga disukai oleh masyarakat ya. Kita sebagai negara dengan jumlah penduduk yang nomor 4 di dunia, tetapi resource kita itu cukup terbatas. Kita sudah nggak bisa bilang lagi sebagai negara yang punya potensi migas yang melimpah. Itu yang harus kita sadari. Isu terkait menjaga persatuan nasional di dalam lingkup wawasan kebangsaan, terutama di pembahasan kita terkait swasembada energi, ya umumnya secara energi ya, yaitu bagaimana kita bisa membuat suatu kebijakan yang sifatnya tuh adil, inklusif, dan juga fokusnya adalah ke masyarakat itu sendiri. Terkait dengan pekerjaan di BKT sehari-hari ya, ada layanan-layanan yang kita berikan langsung kepada masyarakat. Sebagai contoh tadi telah saya sampaikan masalah perizinan. Nah, ada lagi yang kita bisa berikan kepada masyarakat itu dalam bentuk adalah pengawasan, membantu masyarakat yang sedang katakanlah di dalam berita ini ada izin-izin yang misalnya pemanfaatan air tanah. Nanti mereka melakukan pembangunannya. Dan di situ perlu pengawasannya, supaya tidak lari dari apa yang kita diizin itu berikan. Demikian sih yang kita bisa lakukan di Balai Konservasi Air Tanah di dalam mewujudkan bentuk bela negara di zaman sekarang ini.
kita sebagai warga negara, sebagai individu itu harus bisa berperan dengan sebagai individu yang baik ya, individu yang baik apapun peran kita, apapun itu, apapun pekerjaan kita, apapun di mana kita berada, itu harus berusaha menjadi individu yang baik. Kita sebagai warga negara itu yang paling menentukan karakter dari negara kita. Kita sebagai calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian ESDM, yaitu kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat dengan cara bekerja secara profesional, bekerja secara waktu yang ditentukan, terus juga kita tidak mengabaikan tanggung jawab kita sebagai pegawai negeri sipil, terus juga kita menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan yang gunanya adalah untuk mendukung suatu kebijakan yang baik yang ditujukan kepada masyarakat. Kalau kita khususkan gitu ya, di kita gitu ya, di Balai Konservasi Air Tanah, air yang seperti saya tadi kita dari awal sampai kata-kata dulu benar-benar tidak bisa kita lewati gitu ya. Kita tidak bisa lewati karena dia kebutuhan pokok. Jadi karena itu yang namanya ini bagaimana kita memberikan energi yang berkeadilan itu sangat mutlak harus dilakukan untuk terciptanya negara yang baik, yang tangguh gitu, seperti itu. Kalau kita bicara pemerintah, artinya kita melakukan pendekatan secara top down ya. Bagaimana pendekatan top down itu sebenarnya lebih powerful dalam menentukan warna dari masyarakatnya. Jadi pemerintah itu sangat punya power untuk bisa menentukan, untuk menggolkan agenda bersama sebagai suatu bangsa. Kalau misal dilihat dari sisi pemerintah, kita kan sebagai pegawai negeri sipil memang masuknya kepada lingkup pemerintah. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan wawasan bela negara dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat? Tentunya adalah, kalau misal gampangnya kan karena sekarang adalah zamannya sosial media, kita bisa tuh menggunakan sosial media untuk menyebarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di bidang energi, terkhususnya di ketenagalistrikan. Saya sangat setuju dengan narasumber, karena sejalan dengan salah satu visi Kementerian ESDM yang ingin pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Apabila tidak disikapi dengan serius, maka generasi selanjutnya tidak dapat menikmati energi dan sumber daya Indonesia. Maka dari itu, isu ini sangatlah penting untuk segera disikapi. Net Zero Emission tahun 2060 harus tercapai dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak, di mana sebagai pegawai Kementerian ESDM, kita berpartisipasi dengan mendorong pembuatan kebijakan yang mengurangi penggunaan energi fosil. Partisipasi tersebut tentunya merupakan salah satu bela negara dalam bentuk menjamin keselamatan bangsa Indonesia. Penerapan Zobat berperan penting dalam meningkatkan pengendalian pengambilan air tanah, sehingga dapat mencegah terbatasnya ketersediaan sumber daya air. Dengan mengatur penggunaan air tanah, Zobat tidak hanya melindungi ekosistem, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan air dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Balai Konservasi Air Tanah menghadapi tantangan besar untuk memberikan layanan yang cepat, efektif, dan berkualitas. Untuk itu, ASN dituntut berintegritas, beretika, dan menjunjung bela negara. KSDM berperan penting menjaga ketersediaan air sebagai kebutuhan pokok demi lingkungan berkelanjutan dan Indonesia yang maju. Swasembada energi masih menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia. Impor migas yang tinggi membebani anggaran dan defisit perdagangan. Karena sumber daya migas semakin terbatas, kita perlu beralih pada energi terbarukan dan efisiensi energi sebagai kekuatan baru bangsa. Bela negara bukan cuma soal senjata, tapi soal sikap, cinta tanah air, taat hukum, dan saling menghargai. Diperlukannya agenda yang dibuat sama pemerintah untuk merangkul keberagaman yang ada, karena tiap daerah punya cara sendiri untuk berkontribusi. Kalau programnya relevan dan inklusif, bela negara jadi gerakan bersama, bukan sekedar slogan. Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh narasumber, kami setuju bahwasanya isu-isu yang ada itu harus segera disikapi. Mungkin contohnya ada menjaga ketersediaan air, swasembada energi yang masih menjadi masalah di bidang energi itu sendiri. Sehingga menurut kami memang diperlukan transformasi ke arah penggunaan energi baru dan terbarukan yang lebih optimal ke depannya.
Dari sana kita tahu bahwasanya bela negara bukan cuma tentang angkat senjata, tapi salah satunya dengan membuat program-program yang relevan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Salah satunya dapat dilakukan dengan program Net Zero Emission. Di sana kami percaya bahwasanya kolaborasi tetap diperlukan oleh berbagai pihak. Salah satunya dari kami, pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.